Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada di dekat orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman sekalian, melanjutkan bagian pertama kemarin, yaitu ide konten-konten terbaik YouTube ya, yang sebenarnya juga bisa dijadikan patokan atau pedoman untuk konten-konten selain YouTube ya, seperti Instagram atau Likee, TikTok dan lain-lain ya. Karena apa? Karena semua konten itu relevan. Kita mencari viewers sebanyak mungkin ya. Kemarin itu mungkin bagi teman-teman yang belum menyimak video saya yang bagian pertama, ide konten terbaik itu yang pertama itu adalah 3 bahan pokok: sandang, papan, pangan ya. Dibalik sebetulnya, pangan dulu. Nah, masalah kuliner sangat penting, sangat laris di pasaran. Kemudian masalah sandang juga masalah sandang itu pakaian ya atau mode, dan yang ketiga adalah masalah papan, bangunan atau properti. Nah, syaratnya adalah kita harus membuat konten yang kecil tapi bermanfaat. Small thing, big impact. Nah, itu istilah dari bahasa kampung saya. Ya, small thing, big impact. Nah, teman-teman sekalian, melanjutkan yang kemarin itu, sekarang adalah tips yang keenam ya. Adapun konten-konten terbaik itu yang keenam sebenarnya sudah disinyal-sinyal atau dikasih clue oleh YouTube ya. Nah, clue-nya ada di saat kita ngupload video. Ngupload video itu kan ada list atau playlist gitu ya. Playlist itu atau jenis konten yang akan diupload itu sudah dikelompokkan oleh YouTube yang sendiri. Yang paling atas itu adalah masalah film dan animasi. Coba Anda perhatikan saat upload video, itu YouTube menyediakan kolom yang pertama itu film dan animasi. Nah, film banyak sekali ya. Film komedi atau film horor. Nah, untuk konten horor ini saya sendiri tidak merekomendasikan. Karena apa? Konten horor mengarah kepada syirik. Mohon maaf ya bagi channel-channel teman-teman yang biasanya mengemukakan konten horor. Hati-hati karena bisa menyesatkan, dan itu masalahnya dunia akhirat. Masalah ini nanti tersandungnya dunia akhirat. Jadi hati-hati ya, karena yang mengarah kepada musyrik. Nah, kemudian di YouTube itu sendiri yang kedua kereta dan kendaraan. Nah, itu list yang kedua. Nah, itu salah satu konten terbaik juga ya. Kemudian musik. Kolom ketiga biasanya musik. Musik ini walaupun subscriber kita kecil, namun orang suka menonton musik sambil tidur. Nah, ketiduran, akhirnya jam tayang kita naik. Kenapa? Karena nonton sendiri HP-nya atau laptopnya. Jadi konten musik itu salah satu yang terbaik ya. Nah, itu tips yang ke 6, 7, 8. Yang ke-8, konten yang ke-9 itu adalah masalah hewan kesayangan ya. Itu bagus, hewan kesayangan. Tapi hewan kesayangan yang mana? Yaitu hewan kesayangan yang betul-betul publik berminat. Jangan kita membuat konten hewan kesayangan tapi nggak ada yang berminat gitu ya. Nah, yang ke-10 ini dia masalah perjalanan dan acara. Ini sukanya apa dia? Perjalanan dan acara ya. Itu bagus sekali. Perjalanan dan acara itu banyak sekali diminati oleh para yang hobi traveler atau berjalan-jalan. Kemudian permainan, orang dan blog, komedi, hiburan, berita politik, cara dan gaya. Nah, ini sebaiknya juga kita masuk ke cara dan gaya ya. Cara dan gaya ini adalah konten-konten yang berisi tutorial. Tutorial ini sangat bagus karena orang membuat sesuatu itu selalu punya pedoman atau konsep, maka dia akan searching di YouTube ya, cara. Nah, ini konten kayak saya bilang kemarin, sepeda motor ya. Kadang-kadang konten kita receh, tapi di saat sulit orang mencari gitu. Misalnya kita mengadakan perjalanan dengan sepeda motor, tiba-tiba mogok di jalan gitu. Nah, orang akan langsung buka HP gitu ya. Misalnya kita punya sepeda motor Beat, nah Honda Beat, begitu kan? Mogok di jalan. Nah, dia dicari di YouTube gimana cara solusinya. Cara memperbaiki Honda Beat, diketiknya kan, cara memperbaiki Honda Beat yang mogok di jalan misalnya kan. Nah, ini salah satu konten yang pasti dicari di saat terdesak gitu. Salah satu membuat konten itu terbaik dan selalu dicari cara dan gaya tutorial gitu kan.
Kemudian pendidikan sudah saya bahas di video sebelumnya. Sains dan teknologi juga bagus. Nah, saya rasa yang paling vital itu seperti itu gitu ya. Konten-konten yang sebetulnya sudah dikasih clue oleh YouTube. Tinggal kita gimana cara mengembangkannya. Nah, kalau kita bisa mengembangkan atau kreatif dalam menseleksi ide-ide konten kita, insya Allah itu viewernya akan nanjak naik gitu ya. Nah, dan itu saya dapat tips juga dari salah seorang teman saya yang sudah di Monet, itu Bang Adli ya, luar biasa beliau ini. Kita jangan takut membuat konten yang sudah dibuat oleh orang lain, tapi asal jangan menjiplak ya. Saya juga sering membuat konten yang sudah ramai dibicarakan orang gitu, tapi tipsnya adalah jangan pernah menonton video mereka. Karena gini, maksudnya begini, kalau kita membuat konten yang sama judulnya dengan orang lain, kita jangan menonton sampai habis gitu, karena kita akan terbawa-bawa gaya mereka. Nah, jalan sukses seseorang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menjiplak 100% video orang lain, karena itu juga berbahaya bagi channel kita. Nanti dibilangin channel hoax atau niru gitu, channel jiplakan gitu. Nah, kita itu cukup melihat judulnya atau isinya sekilas begitu. Nah, kita membuat konten sesuai dengan gaya, style, sesuai dengan konsep pikiran kita yang sangat berbeda kalau bisa. Dengan judul yang sama, tetapi isi konten kita harus sangat berbeda dari orang lain. Ya, jangan sampai sama. Teman-teman sekalian, karena waktu juga membatasi kita pada bagian kedua ini, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jika merasa konten ini bermanfaat, silakan di like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.